Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diani Aulia dengan NIM 120310045 dari program studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan dengan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Supriyanto dan Pak Hrimyansyah, STMSI. Adapun tugas saya itu berupa review jurnal dengan judul menggunakan aplikasi perangkat seluler dan teknologi penginderaan jauh proksimal untuk menilai fraksi tutupan tanah di lahan pertanian. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu mana jumlah residu tanaman. Jumlah sisa tanaman yang tersisa setelah panen sangat penting untuk penyimpanan air, pengendalian erosi tanah, pemodelan penyerapan karbon tanah, dan mengurangi erosi tanah hingga 75% dengan mempertahankan tutupan sisa tanaman jagung sebesar 15%. Yang kedua yaitu kemampuan sistem pengolahan tanah, di mana mempertahankan tutupan residu tanah saat ini diukur dengan menggunakan satu atau lebih metode berikut, yaitu metode trans garis, misalnya tali diikat, metode meteran tongkat, metode perbandingan foto, metode perhitungan, dan fotografi grid method. Yang ketiga yaitu teknologi aplikasi, di mana pengukuran residu tanaman yang dapat diterapkan pada berbagai platform termasuk aplikasi web dan teknologi seluler, yaitu aplikasi ini menggunakan metode proses klasifikasi gambar ambang warna otomatis dengan tujuan yaitu untuk menguji kelayakan dan kekuatan aplikasi perangkat seluler ini dalam menilai tutupan residu dan membandingkan secara kualitatif kinerja metode baru ini dengan teknik survei lapangan yang ada dengan membandingkan estimasi tutupan residu yang diperoleh dari metode aplikasi dengan estimasi tutupan residu menggunakan metode grid foto digital dan prosedur script perhitungan residu otomatis. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana yang pertama wilayah study. Penelitian ini dilakukan di cekungan Danau Erie di barat daya Ontario, Kanada. Daerah ini sebagian besar merupakan pertanian dengan komoditas jagung, kedelai, dan gandum yang pada musim dingin sebagai tanaman dominan yang ditanam secara bergilir di wilayah ini. Topografi umumnya berupa kombinasi medan datar dan berbukit-bukit, kadang-kadang diselingi jurang yang curam. Tekstur tanah berkisar dari lempung liat hingga pasir lempung. Dan selanjutnya yaitu ada desain sampling dan pengumpulan data lapangan. Terdapat yaitu metode grid foto, metode aplikasi, penutup residu diperoleh dari perhitungan grid foto digital dan klasifikasi aplikasi, serta estimasi tutupan residu tanaman menggunakan metode script. Selanjutnya yaitu ada analisis statik, yaitu estimasi tutupan residu tanaman yang diperoleh dari metode perhitungan foto digital dan aplikasi dibandingkan menggunakan model regresi linear dengan memasukkan persamaan berikut. Persamaan satu yaitu RMSE, yang persamaan kedua yaitu bias. RMSE digunakan untuk menentukan besarnya kesalahan antara metode bias. Bias adalah istilah kuantitatif yang menggambarkan perbedaan antara rata-rata pengukuran dari metode referensi, misalnya grid foto dan script, dan metode aplikasi yang dibuat pada kumpulan data foto yang sama. Sebagai analisis statik tambahan, kami juga menguji apakah distribusi alternatif untuk memodelkan data dapat meningkatkan hubungan antar metode, yaitu aplikasi versus grid foto dan aplikasi versus script. Dalam konteks ini, regresi non-linear dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS dengan transformasi logaritmik dari variabel respon yaitu pada persamaan 3 dan transformasi logit dari variabel respon yang dinormalisasi persimpangan pada persamaan 4. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada penutup residu yang berasal dari aplikasi, kotak foto, dan naskah. Nah, pada tabel tersebut dijelaskan bahwa untuk metode fotogrip, tutupan residu berkisar antara 2-97% untuk jagung dan 6-83% untuk kedelai. Sedangkan untuk metode aplikasi, presentasi tutupan residu bervariasi dari 4-89 untuk jagung dan 5-72 untuk kedelai. Untuk metode script, kisaran jagung dan kedelai adalah 3-90% dan 10-80%. Masing-masing juga menunjukkan bahwa rata-rata tutupan residu yang diukur untuk semua data dengan jumlah 54 dengan menggunakan metode aplikasi rata-rata sedikit lebih rendah dibandingkan pengukuran yang diperoleh dari jaringan foto dan script, yaitu 34 versus 41 dan 34 versus masing-masing 54%.
Dan yang kedua yaitu hubungan antara penutup residu yang diperoleh melalui aplikasi versus foto dan metode script. Nah, perkiraan foto residu dari masing-masing 54 foto diperoleh dari aplikasi dan dibandingkan dengan yang diperoleh dari metode grid foto dan script. Analisis menunjukkan bahwa persentase perkiraan tutupan residu menggunakan metode aplikasi berkolerasi kuat dengan perkiraan dari grid foto dan metode script. Nah, dari hasil tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa lahan dengan tutupan residu kurang dari 30% yaitu rendah, menunjukkan korelasi yang signifikan secara statik dan kesalahan terendah. Lahan dengan residu lebih dari 30% yang dianggap sebagai praktik pengolahan tanah konservasi menunjukkan korelasi yang rendah, korelasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu menjelajahi alternatif hubungan nonlinear untuk memodelkan data tutupan residu. Nah, hasil dari grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil distribusi alternatif untuk memodelkan data grid foto dan aplikasi versus script, analisis eksplorasi data menunjukkan adanya hubungan eksponensial atau logistik antara metode aplikasi dan script. Hubungannya dapat diperkirakan dengan menggunakan transformasi log dan logit dari variabel respon. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik pembahasan, yaitu secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa perkiraan residu dari aplikasi Fieldtrax sesuai dengan yang diperoleh dengan metode photogrid. Terdapat sedikit perkiraan yang terlalu rendah sebesar minus 6,3% dan jagung memiliki kontribusi bias yang lebih tinggi dibandingkan kedelai dan dapat dijelaskan oleh fenomena iluminasi. Analisis ini dilakukan pada lahan yang baru dipanen pada musim gugur dan kami yakin bahwa lahan jagung dengan jumlah residu yang tinggi menciptakan kontras yang lebih tinggi antara residu dalam bayangan dan area yang diterangi pada foto yang sama sehingga menyebabkan kebingungan pada pengklasifikasi aplikasi. Hal ini dapat didukung dengan fakta bahwa tingkat residu yang tinggi mempunyai RMSE dan bias yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas rendah dan menengah dan memungkinkan besar kontribusi plot jagung lebih tinggi menjadi bias. Nah, adapun keuntungan menggunakan aplikasi pengukur residu tanaman, hal ini dapat dilakukan yang pertama ada memberikan para petani dan penasihat tanaman yang mengelola pertanian di provinsi tersebut dengan cara mengevaluasi tutupan sisa tanaman mereka dengan mudah, memberikan kemudahan bagi petani, serta memberikan peluang bagi petani untuk menunjukkan kepada lembaga pemerintah dan konsumen kepedulian mereka terhadap konservasi tanah dan air serta upaya pertanian individu dan kolektif mereka untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan keberlanjutan lahan mereka. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkiraan tutupan sisa tanaman diperoleh dari aplikasi menunjukkan korelasi yang tinggi dan perkiraan yang terlalu rendah dengan metode grid foto dan metode script dibandingkan dengan kompleksitas metode grid foto dan script untuk perhitungan residu. Aplikasi dapat dengan mudah diperoleh perkiraan residu di lapangan melalui proses klasifikasi sederhana yang diawasi menggunakan 4-8 titik pelatihan representatif dari gambar. Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat seluler yang dilengkapi dengan aplikasi dapat melakukan analisis residu tanaman secara digital, khususnya untuk jumlah residu yang lebih rendah di bawah ambang batas yang dianggap sebagai praktik konservasi. Nah, dari penjelasan tersebut saya mengambil review jurnal dari MDPI dengan judul Using a Mobile Device Application and Proximal Remote Sensing Technologies to Assess Soil Cover Fraction on Agricultural Fields. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas yang saya jelaskan. Apabila ada salah perkataan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.